Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan teacher. Hari ini kita akan mempelajari definisi nilai mutlak. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang konsep nilai mutlak. Jadi, apa definisi dari nilai mutlak ya? Jika kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu nilai mutlak, kalau misalkan kita punya mutlak negatif 2 itu sama, ternyata dengan mutlak 2 hasilnya sama-sama 2. Nah, ini angka yang jelas. Nah, sekarang bagaimana jika ada variabelnya? Jadi, kalau misalkan kita buat definisinya, definisi 1 tentang nilai mutlak. Jika kita punya mutlak dari suatu bilangan misalkan X. Nah, ini kita tidak tahu X itu berapa bilangannya, hanya suatu bilangan dimutlakkan, maka kemungkinannya ada 2 ya, berarti ya yang ada di dalamnya mutlak itu bisa X, bisa negatif X. Kan seperti itu, misalkan kita punya mutlak 2 gini ya, karena sama dengan negatif 2. Artinya ini kan bisa jadi X, ini bisa jadi X. Jadi yang di dalamnya mutlak itu bisa positif, bisa negatif, karena hasilnya sama-sama 2 gitu. Dari misalkan contohnya 2 itu sama dengan mutlak negatif 2, ini sama dengan 2. Yang dimaksud ini adalah X-nya, yang ini adalah negatif X. Jadi definisinya seperti ini. Nah, ini berlaku untuk X, berarti ketika X berarti ini X yang positif, positif itu lebih besar dari 0. Positif. Dan untuk yang negatif, berarti X kurang dari 0 itu ketika dia bernilai negatif. Nah, seperti ini. Ini jika nilai mutlak X. Nah, jika kita gambarkan dalam suatu garis bilangan, misalkan di sini 0, kita buat angka 0 ya. Lebih besar dari 0 berarti di sebelah kanan, karena lebih besar kan berarti di sebelah kanan. Nah, di daerah sini lebih besar dari sebelah kanan, ini nilai yang positif atau nilai yang X. Nah, yang di sebelah kiri, dari sebelah kiri ini daerah yang negatif X. Ini disebut daerah X lebih besar sama dengan 0, yang ke kiri disebut daerah X lebih kecil dari 0. Ambil saja sebelumnya 0 kan ada negatif 2. Nah, makanya betul ya, negatif 2. Di sini ada 2, ada 3, ada 1, ada 4, dan seterusnya. Nah, itu definisi dari nilai mutlak. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal mendefinisikan nilai mutlak. 1. Misalkan kita punya mutlak dari X min 5. Coba kita akan definisikan nilai-nilai mutlak berikut ya. Kita kasih judul dulu. Definisikan bentuk mutlak berikut. Nah, di sini ada mutlak X min 5. Kalau tadi hanya X saja, kalau sini sudah bukan hanya X ya. Di situ bentuknya persamaan. Oke. Mutlak X min 5 berarti kita punya 2 bentuk ya, yang positif dan yang negatif. Yang positif adalah X min 5, yang negatif ini kita kali dengan negatif. X-nya positif jadi min X, di sini min 5 menjadi positif 5. Nah, sekarang kita cari batasnya. Nah, ini kita kerjakan sendiri. X min 5 lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan, nah ini gunakan kemarin sifat aljabarnya. Min 5 kita pindahkan ruas ke sebelah kanan. Berarti kita punya 0 ditambah 5. Berarti X lebih besar dari 5. Sehingga kita bisa tulis di sini. Ketika X min 5 itu ketika X lebih besar sama dengan 5. Nah, untuk yang bawah kebalikannya ketika X lebih kecil dari 5. Jadi kalau kita buat garis bilangannya, karena di sini angkanya 5, berarti di sini kita anggap di sini 5. Lebih besar dari 5 berarti daerah yang ke sebelah kanan. Ini daerah X min 5.
Dan yang ke sebelah kiri ini daerah negatif X ditambah 5. Oke, seperti itu. Paham ya? Contoh lagi. Misalkan kita punya mutlak dari 2x kurangi 5. Nah, kita cari ya. Red. Berarti 2x kurangi 5. Yang satunya lagi dikali negatif. Negatif 2x ditambah 5. Gitu, kita cari nilai x-nya di sini. Berarti, nah ini kasih pakai kertas buram aja. 2x kurangi 5 lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x lebih besar sama dengan 5. Berarti x lebih besar sama dengan 5/2. Nah, ini kita dapat x-nya ada 5/2, kita tulis di sini. X lebih besar dari 5/2. Nah, tinggal kita balik aja. X lebih kecil dari 5/2. Nah, ini cara mendefinisikan. Jadi yang orange ini kalian kerjakan di kertas buram. Kita cari contoh lagi. Contoh yang ketiga, misalkan mutlak dari 3 min plus 4x. Misalkan seperti ini ya. Kita definisikan. Berarti yang pertama yang positif 3 plus 4x. Yang kedua negatif 3, negatif 4x. Pokoknya berlainan tanda ya. Ini positif berarti ini negatif, ini positif, ini negatif. Lalu kita cari di sini batasnya sama seperti tadi, 3 ditambah 4x lebih besar sama dengan 0. Berarti 3, nih ya, 3-nya kita pindah ke sebelah kanan, berarti kita punya 4x lebih besar dari negatif 3. Berarti x-nya lebih besar dari negatif 3 dibagi 4. Berarti x lebih besar dari negatif 3/4. X lebih besar dari negatif 3/4. Sehingga kita punya di sini x kurang dari negatif 3/4. Tinggal kebalikannya. Kalau ini lebih dari sama dengan, kalau yang ini kurang dari. Lagi soal 4, misalkan mutlak 2 min x. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, kita punya dua bentuk. 2 min x, satunya negatif 2 ditambah x. Ini ya. Kita cari, nah caranya sama ya. 2 kurangi x lebih besar dari 0. Negatif x lebih besar dari negatif 2. Berarti x-nya, nah ini karena minnya kan pindah, ini berarti dibagi negatif, berarti tandanya dibalik jadi 2. Dari sini ke sini dibagi negatif. Ketika suatu bentuk pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda dibalik. Berarti kita dapat di sini, ini untuk x lebih kecil dari 2, yang bawah untuk x lebih besar dari 2. Ini yang atas bisa kita gambarkan. Negatif 3/4, yang di sebelah kanan adalah 3 tambah 4x, yang di sebelah kiri adalah negatif 3, negatif 4x. Yang ini kita gambarkan juga, dia di angka 2. Nah, hati-hati ya, ini kurang dari nih tandanya. Kalau kurang dari berarti di sebelah kiri. Nah, kurang dari berarti di sebelah kiri. Lebih dari berarti di sebelah kanan. Jadi kita punya sebelah kirinya 2 itu 2 min x. Sebelah kanannya 2 itu min 2 ditambah x.